Atau ibadah sesuai sunnah. Tapi tadi Anda singgung, ujub dia dengan dirinya. Wala lebih baik, Anda khairul minhu. Ini watak iblis. Kalau mengatakan saya lebih baik dibanding ini watak iblis dengan Adam alaihissalam. Ketika Allah perintahkan sujud tidak mau. Apa kata iblis? Saya lebih baik dibanding Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tin. Kau menciptakan aku ini dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Nah, maka jangan sampai ujub kita diintikan. Jangan sampai ujub. Kalau kita lihat ada orang buka handphone bercahaya mukanya dengan handphone gitu ya. Ya mungkin dibaca Quran, husnuzon aja, enggak usah kita telek-telek kita lihat. Apa kau lihat baca nih katanya handphone ya. Boleh jadi antum yang baca Quran enggak khusyuk, baca Quran, duduk di pojok masjid matanya kemana-mana lihat orang. Ini kan ada juga model-model jemaah kayak gitu suka merhatiin orang lain. Ya. Makanya saran anak kalau ibadah cari tempat yang nyaman, jangan pandangan aku tuh liar lepas gitu. Itu akan ganggu konsentrasi kalau ibadah. Dan kalau ibadah silakan ada teman, ada sohib. Cuma kalau bisa cari tempat cari kelompok yang memang tidak suka ngobrol. Nah ini kalau udah 10 malam terakhir suka ngobrol lalu dibilang martabak cantik ini, kopi boleh nih kopi. Nah udah. Ya kalau kopi untuk ibadah tidak masalah, tapi kalau udah martabak ketemu kopi duduk di teras masjid, masa lama tinggal, tak terasa dan sahur. Apa yang dicari? Ngobrol. Balik ke rumah, gimana gak Pak? Itikaf, capek Bapak itikaf. Ditanya bini ya, itikaf dari mana? Ngomongnya ngopi. Nah ini, jadi itikaf itu bukan sekedar antum di. Nah, memang para ulama itikaf yang kita bahas yaitu luzum syai', berdiam diri di sebuah tempat itu itikaf. Tapi dengan ibadah. Kalau cuma ngobrol ngedobos, duduk di masjid ngopi, ya ini gimana gitu loh. Mungkin lebih baik yang di rumah ibadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia punya dari itikaf namun terhalang misalnya. Itu mungkin jauh lebih baik dibandingkan cuma ke masjid datang ngobrol. Ya, apalagi cari kontak listrik, cari casan. Nah, ini casannya di mana? Enggak ada di bawah ya. Ini kalau ada casan di bawah bahaya mutakif. Ya, dia cari tempat yang mojok dengan colokan. Ya buat handphone ya. Buat handphone, update status, kondisi itikaf di masjid Al-Muqdisin. Alhamdulillah, ini sudah hari kedua tujuan yang bisa itikaf. Ngapain posting? Enggak usah ya. Ini Anda ingatkan betul masalah itikaf ini. Ya, betul. Masalah keikhlasan dijaga. Cukup antum sama Allah Subhanahu wa taala yang tahu, sama orang-orang yang sekitar antum tahu. Kok santum obrol-obrolkan. Di kantor misalnya masih kerja antum itikaf, enggak usah sombong. Ngantuk-ngantuk, muak-muak, tuh ngantuk masih itikaf tadi malam. Biasa tiap tahun ada begini tadi. Ada nanya. Dia ngomong. Nah, kalau di teman antum itu antum pergi lah. Daripada dia makin banyak dosanya, makin ujung dia antum pergi sudah. Kalau ada orang yang begitu ya, enggak usah diceritakan itikaf itu, enggak usah diceritakan. Biasanya itu orang yang baru itikaf pertama kali. Baru pertama kali itikaf. Ya coba antum yang pertama kali itikaf gitu ya. Ingat masa-masa itu. Seakan-akan udah Masya Allah amalan itu. Padahal ya Allah cuma tidur doang kadang. Ya, cari menu nasi bungkus. Nah, ini Anda ingatkan betul. Fenomena-fenomena yang unik, lucu, menggelitik, namun rawan untuk tidak diterima dengan itu semua. Baik, kita lanjutkan ya. Itu tentang bukan jadi wanita yang haid nifas bisa, musafir juga bisa mendapatkan itu. Setidaknya dia membaca Al-Quran dan berzikir. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi lewat handphone, ya kan? Handphone ini kan tidak dihukumi mushaf. Jadi seorang wanita tetap bisa baca Quran walaupun kondisi sedang haid, bisa. Apalagi yang punya hafalan, diulang-ulang hafalan kan bisa. Tetap. Jadi kalau ada istri, anak perempuan atau saudari perempuan atau ibu yang haid, bisa dianjurkan untuk tetap beribadah di malam hari di rumah. Ya, dengan ketaatan yang mungkin dia lakukan. Dan ada hal yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir ini adalah memberikan makan sahur. Yut'imuna ta'am, ya, memberikan makan kepada orang-orang yang sedang itikaf dengan menyumbangkan makanan, memberikan dana kepada itikaf untuk digunakan makan sahur bagi para muktakif. Dan itu insya Allah bermanfaat. Uang yang kita berikan untuk makannya muktakif pada jemaah itikaf itu kan digunakan untuk ketaatan, tenaga yang dia dapatkan itu. Dan insya Allah kita dapat pahala dari apa yang kita lakukan itu. Jadi hendak kita jeli kira-kira ketaatan apa saja yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir. Ini waktu kita agak banyak ya, tinggal 9 atau 10 hari lagi. Baik, kita masuk dengan permasalahan itikaf sekarang. Definisi itikaf. Al-i'tikafu fil lughah luzumu syai' wa habsun nafsi 'alaihi. Itikaf secara bahasa artinya melazimi sebuah tempat, melazimi sesuatu, berdiam di sebuah tempat, itu mana itikaf.
Ya, melazimi, mendiami sebuah tempat atau menahan diri pada sesuatu. Antum berdiam di masjid, sejatinya antum melazimi masjid dan menahan diri antum untuk tetap di masjid. Ini namanya iktikaf secara bahasa. Ya, secara bahasa. Sedangkan secara syar'i, secara istilah, iktikaf adalah luzumul muslim al-mumayyiz. Berdiam dirinya seorang muslim yang sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa bedakan baik dan buruk. Meskipun belum balik ya. Meskipun belum balik. Ada anak usia 8 tahun, karena udah tamyiz, dia ngerti. Di antara bukti seseorang sudah tamyiz, kata para ulama, dia ngerti baik dan buruk. Antum letakkan anak di pinggir jalan di situ, dia tahu kalau mobil ini lalu lalang dia nggak boleh nyebrang. Ini anak tamyiz berarti namanya. Dia ngerti. Kalau ada nyebrang ketabrak nanti. Ini tamyiz namanya. Ya, ini tamyiz. Nah, jadi berdiam dirinya seorang muslim yang tamyiz, yang mumayyiz di masjid. Di masjid, bukan di mall. Apa ini mau itikaf? Di mana? Mega Mall. Kan itikaf berdiam diri Ustaz katanya. Anda berada dari sebelum buka sampai mall tutup. Itu secara bahasa kita katakan. Kalau itikafnya juga banyak itikaf di kafe. Secara bahasa. Ya, tapi bukan secara istilah. Dan Anda sampaikan ya, kaidah dalam memahami sebuah definisi dalam agama Allah, jika ada definisi dalam makna bahasa dan definisi makna syar'i, maka yang didahulukan definisi makna syar'i. Karena kalau antum hanya memahami makna bahasa, ini akan rusak pemahaman. Sebagaimana orang liberal mengatakan as-shalah itu tidak perlu salat yang syar'i. Salat yang syar'i itu kan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan perkataan yang khusus, perbuatan yang khusus. Itu salat secara syar'i. Tapi salat secara bahasa maknanya doa. Maka kata orang liberal, yang penting sudah berdoa, nggak perlu salat. Kamu udah salat katanya. Salat doa katanya. Nah ini tidak bisa seperti itu kita katakan. Tidak bisa seperti itu. Sebagaimana puasa, maknanya secara bahasa menahan al-imsak. Tapi secara istilah, maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara syar'i, secara istilah. Maka ketika ada makna bahasa dan makna syar'i atau makna istilah, yang didahulukan makna yang mana? Makna syar'i. Kalau cuma berpemahaman makna bahasa, ini akan rusak nanti jadinya. Ya. Itu makna iktikaf. Jadi berdiam dirinya seorang muslim yang mumayyiz, yang sudah tamyiz di masjid untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi iktikaf. Yang kedua, hukum iktikaf. Wa hukmuhu sunnatun wa qurbatun ilallah. Hukumnya sunnah dan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan pensyariatan iktikaf, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kamu campuri istri-istri kamu sementara kalian sedang iktikaf di masjid. Maksudnya kalau kita iktikaf lalu pulang mencampuri istri, maka iktikafnya batal iktikafnya. Dan iktikaf ini sudah ada pada umat-umat sebelumnya. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Kata Allah, "Antahira baitiya." Hendaknya rumahku ini dibersihkan, itu Masjidil Haram. Untuk apa? Lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf. Wal-akifin, orang-orang yang iktikaf. Waruk'i was-sujud. Waruk'i sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Kata para ulama, syariat tawaf itu sudah ada pada umat-umat sebelum Islam. Dan Islam datang menghapus kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan dalam syariat tawaf. Syariat tawaf untuk umat terdahulu, mereka tawaf tanpa busana. Islam datang, tawaf tetap dilakukan, cuman pakai pakaian dalam Islam. Sebagaimana iktikaf sudah ada, umat-umat terdahulu itu berdiam diri di Masjidil Haram. Dan yang lain yang menunjukkan syariat iktikaf adalah hadis Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 hari terakhir min Ramadan. Dari bulan Ramadan hatta tawafahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Dan di tahun beliau wafat, Nabi iktikaf 20 hari. 20 hari. Dan ijma' ulama juga demikian. Wa ajma'al muslimin ala masyru'iyati. Para ulama ijma' sepakat akan pensyariatannya. Wa annahu sunnah,
dan dia sunnah. La yajibu 'ala al-mar'i illa an yujibahu 'ala nafsihi ka'an yanzara. Dan itikaf ini tidak wajib bagi setiap orang kecuali mereka yang punya nazar untuk itikaf. Jadi kalau antum nazar itikaf gitu. Misal, kalau saya diterima jadi PNS, saya mau itikaf di Masjid Mukhlisin seminggu. Tunaikan nazar itu. Lalu bilang berat, saya suruh kau bernazar. Makanya kan Nabi mengatakan la ya'tin nazar illa minal bakhil. Nazar itu tidak datang kecuali dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Maksudnya paham nggak di sini? Maksudnya pelit. Dia itu tidak akan beramal dengan amal itu kecuali kalau keinginan terwujud. Maka Nabi mengatakan tidaklah nazar itu datang kecuali dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Kalau saya terima jadi ini dan itu, saya akan sedekah ke panti asuhan. Sekiranya dia tidak terima, tidak sedekah dia. Syaratnya apa? Kalau aku diterima ya Allah jadi pekerja di sebuah perusahaan, aku akan sedekah, aku akan itikaf. Sekiranya nggak ada niat itu, mungkin nggak ada terbesit di benaknya niat untuk itikaf dan untuk sedekah, maka para ulama mengatakan hukum asal nazar itu apa? Makruh. Maka jangan gampang-gampang bernazar, baru repot di situ. Ya. Tetapi ingat, nazar ini nggak semua mesti dilaksanakan. Kalau nazarnya itu membahayakan dirinya, nazarnya itu ada maksiat. Kalau saya keterima jadi CPNS, saya mau manjat menara Telkomsel. Nah, ada yang suruh tuh membahayakan diri antum. Saat anda tidak sanggup, saat batalkan boleh, dibatalkan boleh. Antum bernazar aneh-aneh juga. Batalkan saja apa? Silakan, terserah. Ya. Kalau saya keterima jadi ini, saya mau belikan pakaian buat istri saya. Nah, pakaian yang dipakai istrinya itu terbuka auratnya. Batalkan nazar, tidak usah. Kata istrinya, aku nak pakaian yang tutup aurat. Yang ini, tidak boleh ditunaikan kalau begitu. Karena maksiat baunya. Dan semua nazar itu ditunaikan. Nah, maka intinya jangan gampang-gampang bernazar. Cuma nanti para ulama mengatakan, apakah dia tetap tunaikan kafarah atas nazarnya? Allah Ta'ala pada pendapat tetap tunaikan kafarahnya. Karena dia terlanjur bernazar. Meskipun nazarnya itu ada kemaksiatan atau membahayakan dirinya. Maka jangan gampang-gampang bernazar. Dan ingat, para ulama menjelaskan nazar itu tidak bisa berubah takdir. Misalnya dia bilang, tak terima jadi PNS. Bernazar semoga diterima. Takdir itu enggak. Aku mau bernazar mau enggak usah. Ini mesti faham kaum muslimin. Seakan-akan tuh kayak mainin Allah. Nah, ini Allah ini dibujuk nih. Pakai nazar biar enggak bisa ya. Ya ini Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa semuanya. Dan Allah tidak butuh dengan ibadah kita sejati, kita yang butuh. In ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk kalian. Wa in asatum falaha. Baik. Dan itikaf ini hukumnya sunnah. Tadi kita katakan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah dan ijma' para ulama. Baik. Sekarang al-itikaf ibadatun laha syurutun la tasihhu illa biha. Syarat sah itikaf. Kapan itikaf itu dikatakan sah? Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Yang pertama, syaratnya adalah an yakuna al-mu'takif musliman mumayyizan, aqilan. Yang itikaf ini seorang muslim, syarat pertama. Yang itikaf ini muslim, mumayyiz. Mumayyiz itu tamyiz ya. Mumayyiz berakal. Ya, kalau orang hilang akalnya nggak mungkin ditamyiz. Afwan ya, orang yang hilang akal, gila misalnya, dia kadang makan dari sampah. Ini tamyiz atau enggak kita katakan? Mumayyiz enggak orang yang makan makanan dari tempat sampah? Enggak tamyiz. Enggak tamyiz. Berakal enggak? Enggak, tapi berpikir enggak? Berpikir. Ya, kata Ustaz Ali Ahmad, orang gila itu berpikir. Coba kalau antum dia minta rokok, antum kasih coklat, mau dia ngerti, berarti dia berpikir. Ya, berpikir. Cuman kadang pikirnya gila. Berpikir pasti, gak mungkin dia gak berpikir. Dia berpikir, cuman kemampuan berpikirnya hilang. Tidak benar, dia berpikir salah. Ya. Maka tadi kan disyaratkan muslim. Maka itikaf orang kafir tidak dibenarkan, tidak sah. Ini anak mungkin dari kitab fikih Muyassar. Walal majnun, orang gila juga tidak bisa. Walas sabi ghairu mumayyiz, anak-anak yang belum tamyiz. Ini enggak sah itikafnya, ya. Ammal bulugh wal dzukur fala yushtaratan. Adapun syarat mesti sudah balik atau mesti laki-laki itu enggak disyariatkan, bukan menjadi syarat sah. Maka itikafnya seorang perempuan sah. Itikafnya seorang perempuan sah. Itikaf anak yang belum balik, usia kelas 6 SD misalnya, ini kan sudah tamyiz ini, berakal, maka sah itikafnya, ya. Baik. Yang kedua, an-niyah. Syarat sah itikaf itu
Niat. Bagaimana niatnya? Nawaitu, tidak ada. Tidak ada niatnya ya. Niat itu di dalam hati. Tidak usah nawaitu an a'takifa fi masjidil mukhlisin asyrata ayyam lillahi ta'ala. Aku berniat iktikaf di Masjid Mukhlisin 10 hari karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah. Raisal lajnah, ketua panitia disebut lagi ya. Tidak perlu gitu. Memang kenapa kalau ketua panitia? Afwan ya, kalau ketua ya. Perlu nggak iktikaf itu ada panitianya? Perlu untuk kenyamanan mu'takif. Mu'takif dilayani dengan baik. Ya, jangan mu'takif itu subuh-subuh cari GoFood deh, sibuk. Ya, ini kacau jadinya deh. Ada iktikaf dia, transaksi jual beli di masjid jadinya. Dia nyolokkan, oke, transaksinya dia di masjid. Ini jangan ya. Iktikaf dilayani dengan baik jemaahnya. Ya kalau memang ada tempat iktikaf yang nggak menyediakan makan, ya itu bekal, gitu ya. Baik, yang ketiga, syarat dari iktikaf an yakuna al-i'tikafu fi masjid. Iktikaf itu dilakukan di masjid. Di masjid. Dalilnya firman Allah tadi, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian sedang iktikaf di masjid. Dan demikian pula berdasarkan perbuatan Nabi SAW, bahwasanya beliau iktikaf di masjid. Wa lam yanqul annahu i'takafa fi ghairi. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa beliau iktikaf selain di masjid. Jadi iktikaf ini di masjid. Walaupun para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang masalah iktikaf di masjid. Bahkan sebagian mengatakan iktikaf itu hanya di Masjidil Haram. Sebagian mengatakan iktikaf itu hanya di masjid besar, masjid jami. Sebagian mengatakan masjid jami itu masjid yang di dalamnya diadakan salat 5 waktu dan salat Jumat. Bukan masjid jami mesti antum ke seberang. Tak perlu, kalau gitu penuh masjidnya tak muat muslimin. Yang penting ada salat jamaah dan salat Jumat. Sebagian mengatakan boleh di masjid yang ada salat jamaahnya saja meskipun tidak ada Jumatan. Wallahu ta'ala alam, pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, iktikaf dibolehkan di semua masjid. Yang penting masjidnya salat 5 waktu dan salat Jumat. Ilahnya kenapa masjid salat Jumat? Biar mu'takif gak keluar dari masjid itu. Kalau gak ada salat Jumat, mu'takifnya kan mesti keluar dari masjid, cari masjid lain untuk salat Jumat. Maka cari masjid yang ada salat Jumat dan tentunya salat 5 waktu pasti dikerjakan di situ. Ya, ini penting. Ya, tapi ini singkat-singkat saja ya, tidak usah dirinci-rinci terlalu jauh. Yang keempat tuh sebenarnya cabang dari yang ketiga tadi yang disebutkan. An yakunal masjidul ladzi ya'takifu fihi tuqamu fihi shalatul jamaah. Masjid yang digunakan untuk iktikaf ditegakkan salat jamaah di dalamnya. Jadi kalau punya masjid atau apa ya, bahasa Indonesia itu surau gitu ya, langgar, tapi sifatnya individu. Ya, musola yang sifat individunya agak sulit, ya. Sulit kalau cuma antum doang di situ, enggak ada jemaah yang lain. Hendaknya keluar, jadi masjid kaum muslimin. Gini, bacakan saja ya penjelasan. Wa dzalika idza kana muddatul i'tikaf tatakhallaha salatu mafruḍah. Karena di masa-masa i'tikaf ini kita akan menemukan waktu salat wajib. Wa kana al-mu'takif mimman tajibu 'alal jamaah. Dan yang namanya orang i'tikaf itu wajib bagi salat berjamaah. Paham saudara ya? Ketika kita i'tikaf itu kan pasti ketemu waktu salat. Ya, mu'takif terlebih laki-laki ini kan wajib bagi salat berjamaah. Li'anna al-i'tikaf fi masjid la tuqamu fi salatul jamaah yaqtadi tarkal jamaah wa hiya wajibah alaih. Ketika orang itu i'tikaf di masjid yang tidak ada salat jamaah di situ cuma dia, ini akan menghilangkan kewajiban untuk salat berjamaah. Maksudnya kan sulit untuk menunaikan ini. Sulit untuk menunaikannya. Sementara kalau ditanya, mana yang lebih utama? Salat berjamaah atau i'tikaf? Salat berjamaah. Sepakat enggak kita ini? Sepakat, jangan buat khilaf lagi. Ulama sudah khilaf, jangan pula ada khilaf jemaah masjid. Ulama dalam masalah ini sepakat, saudara. Ya, jangan pula kita bikin perbedaan pendapat di kalangan jemaah masjid. Namanya sholat wajib berjamaah itu jelas hukumnya. Bahkan pendapat para ulama fardu ain sebagian, walaupun jumhur juga mengatakan sunnah muakkadah, kan hukum ke masjid. Kalau dulu kita belajar sunnah muakkadah, dan itu pendapat jumhur, anda katakan, anda nggak ingkari itu. Tapi pendapat yang kuat sholat di masjid itu wajibnya kifai atau aini? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Walaupun aku mesti paham, sebagian ulama mengatakan sholat di masjid itu fardu kifayah. Kalau ada sekelompok kaum muslim melakukan, yang lain gugur sudah. Pendapat itu tuh ada. Tapi ingat ya, khilaf itu dipelajari untuk diketahui dan untuk memahami perbedaan ulama. Bukan ambil yang ringan-ringan. Ambil yang ringan-ringan.
fardu kifayah. Giliran musik ada yang bolehkan kok Ibnu Hazm bilang. Ana sering sebut kadang masalah nazar. Nazar itu, tahu nazar Pak ya? Ngelihat wanita yang sudah dinikahi itu, Ibnu Hazm berpendapat boleh dilihat seluruh tubuhnya. Asal atau ambil pendapat itu. Lalu tak jadi gimana? Tak jadi Ustaz. Ini bahaya. Maka pendapat Ibnu Hazm ini dibantah oleh banyak ulama. Tapi apakah Ibnu Hazm itu keluar dari ulama Ahlussunnah? Enggak. Sama sekali bukan ulama Ahlussunnah. Cuma memang beliau terkadang mengambil pendapat yang zahiri dalam zahir dalil, kemudian terkadang terlalu mudah pendapatnya. Nah, ketika ada khilaf itu bukan untuk diambil ringan-ringan gitu sebagai muslim. Diambil yang mana kuat dalilnya, sisi pendalilannya. Kemudian kalau dia misalnya dia menyadari oh salat wajib, salat 5 waktu ini wajib berjamaah. Akhirnya dia keluar dari masjidnya. Disebutkan dalam kitab, kalau dia keluar dari masjidnya, maka ini keluar juga dari maksud iktikaf. Namanya iktikaf itu kan orang berdiam diri. Nah, kalau dia keluar, ini keluar dari mana iktikaf juga maksudnya. Jadi tidak sesuai dengan mana iktikaf untuk berdiam diri di sebuah tempat. Karena dia mesti keluar. Dan kalau dia keluar ini kadang urusan dunia ini banyak sekali yang memalingkan dari iktikaf. Misal, antum punya rumah di mana gitu, dekat ada masjid buat antum sendiri. Antum iktikaf di masjid rumah antum. Orang nggak ada di situ. Lalu antum ke di sini. Sore-sore sholat asar. Lihat pasar Juanda, lihat kue berhenti gak antum ini. Ketemu kawan mana lama tak kelihatan. Oh, ngomong panjang lebar. Sampai jam 5 baru pulang. Jadi maksud iktikafnya kemana? Lihat baju diskon berhenti gak beli gak antum. Karena antum keluar, urusan antum terpandingkan. Makanya orang berdiam diri satu tempat untuk iktikaf. Ya, dan tiap orang ini mengetahui dirinya nyamannya di mana terserah antum. Ya, jadi nggak pasti iktikaf itu di sebuah masjid, misalnya di Pontianak wajib di masjid ini, nggak ada keutamaan. Yang ada keutamaan masjid di dunia cuma 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Cuma hendaknya orang nyari tempat iktikaf yang di situ sholat itu madinah, sholat sesuai sunnah, sehingga memudahkan dirinya. Ya. Orang-orang juga mengerti adab-adab masjid. Jangan cari masjid antum iktikaf, jemaahnya kadang nggak ngerti, rokokan di teras. Ini mengganggu pemandangan kadang. Wah, ada loh jemaah kayak begini tuh, yang rokok di teras dekat tempat anak tinggal itu dia ini 2 di masjid dekat tempat anak tinggal itu dia buka puasa di masjid orangnya ini, tapi sholatnya masbuk. Buka puasa di masjid padahal, tapi sholatnya masbuk. Kok bisa ngerokok dulu deh? Pak, ya Pak sholat Pak? Belum, sebatang loh Pak. Gitu. Duduk di motor di teras masjid. Nah ini lucu, buka puasa di masjid, tapi dia masbuk. Kalau urusannya uzur karena kamar mandi atau buang air, oke, tidak ada masalah. Tapi urusannya ahlu hisab, susah. Nah ini di masjid ini nggak punya adab ini namanya dikatakan. Nah, cara itu kayak gitu, antum emosi ngeliatnya ini gimana sih? Cari tempat yang nyaman lah buat antum. Ya, cari tempat yang nyaman. Tiap orang beda-beda. Ya. Dan saran ana kalau antum itu iktikaf dan punya komunitas, jangan bareng komunitas antum, itu saran ana. Makanya beberapa asatidzah itu kalau iktikaf itu keluar kota. Contoh akhuna Ustaz Sultan itu kalau iktikaf keluar kota. Ya, tahun ini beliau rencananya ke Pemangkat. Soalnya bilang, yakin atau iktikaf ke Pemangkat bisa pergi dan bisa balik gitu dia. Jadi mikir-mikir dia. Tiap tahun itu beliau kemana-mana iktikaf. Tujuannya apa? Kalau di Pontianak orang tahu Ustaz. Diajak ngobrol, bertanya, diskusi. Saya bisa kajian cerita, saya gantikan imam saya. Makanya dia bilang kadang cari masjid yang orang nggak tahu kita, atau kita nggak pernah ngisi kajian di situ. Jadi kita dari orang umum biasa gitu, itu enak kita dilayani jadinya, ya kan? Ya walaupun kalau kita orang tua kita ustaz kita dilayani juga di dalam masjid, cuman tidak gratis. Ya maksudnya jadi imam lah, isi lah. Apalagi kalau ustaznya bacaannya enak. Jangan-jangan dia ganti sholat malam itu 10 hari. Ini kan repot jadi ustaznya, ya kan? Jadi ahsan kita cari tempat yang lain. Apakah ada keutamaan safar keluar kota untuk iktikaf? Tidak ada. Barang siapa yang iktikaf ke Sambas maka pahalanya sekian, tidak ada dalilnya. Tidak ada. Jadi kalau tanya ngapain cara untuk iktikaf jauh-jauh kayak di Pontianak ada masjid, ya bisa juga dibilang begitu. Ustaznya mau nyari kenyamanan. Bahkan ada ustaz di Sambas Jabriana, ustaz Pontianak iktikaf masjid di mana aja. Atau mau ke Pontianak iktikaf. Ustaz Sultan aja mau Pemangkat atau ke sini ya bilang. Ya mau cari kenyamanan Ustaz. Ustaz nyari kenyamanan gitu loh. Padahal dia punya pesantren, punya masjid di pondoknya. Soalnya kalau di pondok Ustaz ada sibuk Ustaz. Ngurusin ini, panitia itu. Anda mau iktikaf. Kan cari kenyamanan Ustaz. Ya bisa disalahkan juga. Nah, jadi kita ini kalau iktikaf kita lebih tahu kenyamanan kita. Yang kelima, syarat sah iktikaf at-taharah minal hadatsil akbar.
suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Fala yasu i'tikaful junub. Maka i'tikaf orang yang junub itu tidak sah. Sekarang ada orang lagi i'tikaf, kemudian ketiduran. Afwan mimpi basah. Ya ini bukan keinginan dirinya. Apa yang mesti dia lakukan? Ya mandi. Kan mau sholat. Gak usah pulang, ya mimpi basah balik. Apa kau balik? Teman, mimpi mak katanya. Balik pula dia. Mandi, teruskan i'tikaf ya sudah. Mandi, teruskan i'tikaf. Wadal haid, ya, yang haid, kalau haid pulang. Ya, yang haid pulang. Ya, karena nanti ada perbedaan pendapat tentang masalah wanita yang haid di masjid. Ya. Wala nufasa juga ya, orang-orang yang nifas. Tentu ini wanita ya, yang haid dan nifas ini wanita, dan mungkin laki-laki. Dia ada di Jawa di musuh haula fil masjid. Kenapa yang junub, yang haid dan nifas ini enggak sah? Karena mereka enggak boleh berdiam diri di masjid berdasarkan pendapat mayoritas ulama, katakan. Ya, karena yang haid ada pembahasan nanti kan, wanita haid ini apakah boleh di masjid datang sekedar untuk thalabul ilmi? Kan ada pembahasan itu. Ya, baik. Itu 5 syarat sah dari i'tikaf. Kemudian waktu i'tikaf. Apa sih batasan waktu dari i'tikaf? Berapa lama waktu i'tikaf? Zamanul i'tikaf wa waqtuhu al-muqsu fil masjid miqdarun min az-zaman wa huwa ruknun min al-i'tikaf. Intinya waktu minimal dari i'tikaf itu para ulama menyebutkan tidak ada waktu tertentu. Yang penting dia berdiam diri di masjid. Ini pendapat mayoritas ulama. Asal berdiam diri di masjid maka dikatakan i'tikaf. Ya. Fi aqalli muddatil i'tikaf khilafun bain ahli ilmi. Anak katakan itu pendapat mayoritas, tetapi sebenarnya ada khilaf tentang batas minimal. Was sahih yang benar sebagaimana dimuat dalam kitab Al-Yasar, anna waqtal i'tikaf laisa li aqalli haddin, tidak punya batas minimal. Jadi kayak kita ini datang sholat subuh tadi, kan niat kita sholat subuh, ya kan? Niat kita nuntut ilmu. Antum kalau niatkan i'tikaf dapat pahala i'tikaf? Dapat. Boleh. Walaupun bareng sebentar doang. Boleh. Fayasul i'tikaf iddaran min zaman. Maka i'tikaf ini sah walaupun hanya sebentar. Wa in qalla, meskipun sedikit, ya. Illa annal afdal, sebutkan. Meskipun yang utama alla yaqil i'tikaf an yaumin wa lailah. Yang utama itu i'tikaf itu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Jadi masuknya misalnya maghrib tanggal 21, misal taruhlah hari ini tanggal 21 misal, karena antum di Senin kerja. Jadi antum hari Sabtu, misalnya hari Sabtu tanggal 21, kan Sabtu Ahad libur pegawai ya. Sabtu itu antum masuk maghrib, antum keluarnya maghrib besok Ahad atau habis tarawih. Itu namanya 1 hari 1 malam. Malamnya dapat, harinya dapat. Itu namanya yaum wa lailah. 1 hari 1 malam. Tapi kalau cuma masuknya dari maghrib pas buka di mukhlisin gitu, subuh pulang atau terbit fajar pulang, ini lailah doang, 1 malam namanya. Bukan 1 hari 1 malam. Tapi yang banyak dilakukan kaum muslimin, ya biasanya dia datang tarawih, gak pulang-pulang, ya kan? Pulangnya nanti tunggu setelah syuruk, biasanya itu mayoritas. Macam-macam, ada yang pulangnya pas sahur, gitu ya, karena tak ada sambal sahurnya tadi, ya kan? Nah, ini masalah sambal ini penting di masjid ini, sedikit penting ya. Jadi ingatkan betul kadang. Ya kadang hal-hal kecil sepele kenyamanan mutakif itu penting juga, ya. Kadang penting juga masalah minum yang disediakan kurma di masjid itu penting ya. Bukan berarti kita tutup makan, tidak. Saudara, masjid mesti berupaya agar mutakif merasa nyaman, betul. Saat dulu anak di Surabaya, ketika di masjid kampus itu di stay ada kurma di pojok-pojok masjid, air, masya Allah, ada dispenser air panas yang bisa diambil oleh mutakif, ada kopi, ada teh, jadi mutakif nyaman. Senang datang ke situ. Saat gimana kalau ada yang niatnya gini, kenapa itikaf di mukhlisin? Nyaman, banyak makanannya, boleh nggak Ustaz? Niatnya mesti lillah. Sekiranya, tapi kalau dia memang itu hanya tabi, hanya ngikut saja tidak ada masalah. Cuma ingat dia karena Allah gitu. Dia itu kan karena Allah. Dibandingkan masjid A, masjid B, masjid mukhlisin. Anda ke mukhlisin aja nyaman sih kayak gitu. Tidak ada masalah, bebas-bebas aja. Ya, cuma niatnya lillah, jangan karena itu. Nah, dan ketika itu tidak ada, jangan down. Malam genap tak ada kopi sama itu. Malam ganjil ya. Apalah dia malam genap tak ada adil. Cari masjid lain. Ini berburu teh nama. Berburu kopi, ya jangan. Ya, tapi masjid perlu berupaya memperhatikan, dan kamar mandi sangat penting bagi jemaah mutakif. Air ya penting untuk ketika.
sabun disiapkan, pokoknya senyaman mungkin. Dan insya Allah pahala buat masjid. Apalagi kalau uang kasnya banyak, gunakan sudah itu ya untuk jemaah itikaf. Insya Allah jemaah itikafnya senang gitu kan. Nanti jemaah itikafnya dimotivasi untuk donasi, mungkin Abu Khulisi mau ngapain lagi, ngecat pagar, apalagi yang lain, mau itikaf gitu kan. Ya, dimotivasi untuk keluarkan uangnya. Karena Nabi dermawan di bulan Ramadan. Ya, dermawan di bulan itu. Baik. Kemudian itu tadi ya masalah waktu. Kemudian selanjutnya mustahabbatu, sunnah-sunnah saat itikaf. Intinya sunnah itikaf ini ya disebutkan al-itikaf ibadatun. Itikaf ini sebuah ibadah yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi. Yaitu seorang hamba berkhalwat dengan Rabbnya, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabbnya, berdua saja. Ibadah. Makanya apakah enggak boleh ngomong sama orang? Boleh, jangan pula tegur sapa. Sampingan siapa? Sampingan antum dekat, tak kenal anak. Selama hari tak kenal, tak ada kenal anak. Fokus aja sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak begitu. Ya, antum itikaf, istri antum ngantar makanan, sendiri ya fokus sama Allah. Tak ada bagi-bagi makanan. Tak pula gitu. Basa-basi ada lah, makan Pak, cuma basa-basi doang. Kasih tahu dimakan. Kan gitu orang kita kan? Makan Pak, itu bukan ngasih itu. Ngasih tahu doang. Kita bilang, mari Pak, silakan. Nah, itu baru. Makan Pak, nah itu cuma kabarkan lagi makan. Antum jangan GR. Iya silakan. Kita kan tak minta juga. Ini cuma kasih tahu makan. Ya. Kadang nih itikaf itu syaratnya juga untuk menambah ukhuwah, nambah teman, nambah saudara. Perlu juga itikaf. Ya. Bahkan beberapa masjid itu di Jawa kadang bikin grup alumni itikaf. Ada alumni sekolah 10 hari dapat ijazah kan ya. Ya, nanti dia lebaran ziarah ke rumah-rumahnya. Boleh aja, tidak ada masalah. Ya, boleh didata misalnya kan nomornya. Nanti itu jadi sumber dana buat masjid pembangunan misalnya. Ini masjid ini bisa dari situ. Komunitas dibentuk. Orang senang akhirnya. Dan biasanya ada orang-orang yang itikaf ini afwan ya, orang yang punya kemampuan harta. Dulunya dekat sama Allah, kemudian itikaf, dia masih punya saudara, orang baru hijrah. Ketika ada grup itu dia senang. Tapi buat grupnya nanti hari terakhir malam takbiran baru buat. Jangan dari awal bikin grup, cetak terus padahal ada masjid. Ya kan? Enggak ngobrol tapi ngomong dengan handphone. Nah, ini nanti bikin grupnya nanti sudah. Ada ulama baru buat grup. Kalau dari awal buat grup tidak ada. Nah, intinya sunnah itikaf itu dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala wa yaqta' al-ala'iq amma siwa. Memutuskan hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berinteraksi dengan banyak orang. Perlu seperlunya, seala kadarnya. Ya, yang itikaf bisa 10 hari full. Tidak apa nyapa istrinya, nyapa anaknya, cek boleh. Hatta Nabi SAW pernah datang istrinya saat itikaf. Sofia datang ke Nabi SAW saat itikaf, terus Nabi pulang antar Sofia diantar pulang. Karena kasihan kalau pulang sendiri malam-malam. Nah saat itu ada 2 orang Ansar lewat, lalu orang Ansar itu lari, dipanggil dengan Nabi. Biar orang Ansar ini nggak burung sangka Nabi dengan siapa perempuan malam-malam. Lalu kata Nabi SAW, innaha Sofia binti Huyai. Ini Sofia istriku kata saya. Biar orang itu nggak burung sangka. Baik. Kemudian sunnah yang lain juga adalah fayukthir minas shalah, memperbanyak salat. Salat sunnah, ya, salat sunnah duha, salat sunnah mutlak, ya, qabliyah ba'diyah tentunya. Dan insyaallah kalau orang itikaf dia bisa jaga qabliyah ba'diyah ya, insyaallah. Kemudian zikir, memperbanyak zikir, tentunya zikir pagi, zikir petang, zikir-zikir yang mutlak ya. Zikir-zikir yang mutlak itu zikir-zikir yang bebas ya, tidak ada jumlah dalam tertentu. Dia berzikir kepada Allah, wa doa, yang memperbanyak doa. Ya terlebih ini adalah tahun di mana kita bisa itikaf lebih leluasa insyaallah tampaknya. Maka berbanyak doa biar Allah angkat wabah negeri ini, Allah berikan kemampuan bagi pemimpin untuk adil, untuk amanah. Enggak hanya doa untuk kita, ya, untuk kaum muslimin doakan. Mumpung itikaf, qiraatul Quran tentunya, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Sebagaimana disebutkan bahwa Imam Qatadah rahimahullahu taala kalau di luar Ramadan beliau khatam Quran 7 hari sekali. Kalau masuk Ramadan 3 hari sekali. Tapi kalau 10 hari terakhir sehari sekali. Dan kalau antum ada di YouTube itu ya, qiraah yang hadar. Ya, yang belajar Quran pasti ngerti. Hadar tuh bacanya agak cepat. Itu 30 juz 7 jam lebih selesai dibaca. 7 jam lebih selesai dibaca. Ya kan kita bisa perhitungkan paling tidak kalau itikaf itu paling tidaklah 3 juz sehari. Ya 3 juz sehari. Jadi kalau 10 hari selesai khatam. Ya kan dibagi saja. Ya habis subuh kan bisa, habis zuhur, habis isya, mungkin kalau habis asar mungkin butuh istirahat, butuh habis zuhur mungkin mau tidur ya, habis subuh, habis asar, habis isya paling tidak.
Mungkin habis zuhur mau tidur, habis maghrib waktunya mepet. Paling tidak 3 juz bisa, insya Allah. Asal tekadnya aja kuat. Ya, kalau cuman program tapi tak punya tekad sama aja. Program doang, anda mau gini, anda mau gini, anda mau gini. Ya sampai tempat itikaf itu tadi anda bilang cari kopi sama teh. Ya tidak akan jadi program itu. At-taubah di sunnah itikaf, bertobat kepada Allah, memperbanyak tobat, istighfar. Ini paling penting nih. Mohon ampun kepada Allah. Kemudian poin selanjutnya, ma yubahu lil mu'takif. Apa saja yang dibolehkan bagi orang yang itikaf? Apa saja yang boleh? Wa yubahu lil mu'takif al-khuruj minal masjid lima la budda minhu. Dibolehkan bagi orang yang itikaf itu untuk keluar dari masjid pada hal-hal yang dia memang harus keluar, hal-hal yang urgen. Yang urgen. Contoh misalnya orang tua yang meninggal dunia masa dia tak keluar? Tak lagi itikaf. Ini orang tak paham fikih namanya. Mana yang lebih utama? Ya keluar antar jenazah. Orang tua sendiri lagi masa tak keluar? Istri mau lahiran, kasih tetangga itu. Tolong istri Anda mau lahiran antar. Udah bukaan sekian. Bapak di mana? Itikaf. Ini dan nanti istri kasih nama anaknya Muhammad Muqtadim. Biar lihat betul. Kau tuh lahir bapak kau tak ada itikaf bapak kau. Tinggal sama mama. Ya, ini ya. Nanti tanya dokter mana keluarganya. Bapak keluarganya bukan, saya tetangganya. Istri mesti sesar operasi. Ntar dulu tanya suaminya. Dimatikan suami sama handphone dimatiin. Lagi itikaf. Ini nggak tahu fikih namanya. Pulang lah antum itu pulang. Ada urusan. Ya. Anak jatuh. Ya dari main-main sakit untuk dokter itikaf atau pulang ini wajib namanya tuh ini nyawa manusia kesehatan orang jangan tuh paksakan antum itikaf ya ini boleh keluar seperti ini yang darurat tentunya yang darurat kalau jualan nggak darurat suruh orang lain bang ada nggak di rumah bang oh nggak ada nggak ambil jualan nih suruh orang lain oh bentar saya pulang dulu nggak darurat ini kalau sekarang nggak darurat kalau antum bisa serahkan ke orang, serahkan ke orang. Wa yubahu lahu an yazurahu ba'da ahlihi wa aqaribihi. Dan dibolehkan bagi orang yang itikaf ini untuk dikunjungi. Boleh untuk dikunjungi istri dan keluarganya boleh. Kangen misalnya istrinya, mengajak buka barang, berarti ini boleh. Mungkin mesti ada space khusus untuk yang keluarga. Ya boleh, tidak ada masalah. Kalau di beberapa negara Timur Tengah itu ada space untuk ailah di masjid itu. Ada untuk keluarga, dibuat fasilitas keluarga kalau itikaf. Jadi perempuan kan itikafnya beda, laki-laki beda. Nah saat buka itu ada space khusus. Nanti bisa pakai Qur'an diundi gitu loh. Untuk dapat gilirannya siapa ya? Keluarga. Untuk buka bareng misalnya. Sahur bareng boleh. Ini kalau ada. Tapi kan di sini agak sulit di Indonesia ya. Au an yatahaddas ilaihi sa'ah min zaman atau berbicara. Dia berbicara ngajak orang atau orang ngajak dia bicara. Ya min zaman sedikit aja ala kadarnya. Jangan bicara-bicara yang serius-serius. Ya, jangan bicara-bicara perkara yang berat. Makanya dia bilang, jangan itikaf dengan komunitas. Nanti banyak hal yang dibicarakan rapat pula di masa itikaf. Ini afwan, misal komunitas futsal, komunitas biar adil disebut semua ya, badminton. Nanti gua merasa disebut ya. Komunitas apa lagi? Boys, panah, apalagi lah komunitas apa lagi ya. Nah, itikaf bareng-bareng, lalu rapat. Apa agenda di Syawal ini? Coba Ustaz mana? Ustaz ajak Ustaz rapat Ustaz itu ikut gak? Satu gak Ustaz kan? Nah, jangan. Makanya syarat itu jangan itikaf bareng komunitas kan? Repot kadang itikaf. Jadi obrolannya dunia isinya. Yang akhirat, obrolan masalah agama, program ketaatan, kebaikan. Ya. Kemudian yang dibolehkan juga bagi yang itikaf ya ayat pula wa yashrab tentunya makan, minum, wa yanam fil masjid, tidur di masjid. Tapi Anda katakan masjid masing-masing punya aturan ya. Ada beberapa masjid yang dia punya selasar yang besar, dia melarang orang untuk tidur di lobi utama, di ruang utama masjid. Itu hak masjid, jangan antum lawan masjid itu. Pula tak boleh, masjid salah ya boleh. Ini antum nih tak tahu tempat ya. Baik. Lain ladang, lain belalang, lain bubuk, lain ikannya. Ya. Orang Indonesia ngerti masalah ini. Jadi tidak bisa sama. Ya kalau di sini insya Allah tidurnya bisa di dalam kali ya. Kalau kayak mesin-mesin yang besar biasanya punya selasar besar karena nggak boleh di dalam. Dan ini yang inginkan. Bagi yang itikaf dan tidur bawa alas di masjid. Kadang afwan iler mungkin gitu ya. Atau kayak tadi misalnya ada yang mimpi ini kasihan jemaah yang sholat subuh besok pagi. Bawa asam. Aku itikaf sini gitu deh.
Yang ini pun pandai gak? Ya Allah, ya aku berarti pindah gitu. Nyebar. Kasihan jemaah, ini karpet sholat id mau di ini. Maka mesti bisa menghimbau bawa alas. Bawa alas. Jangan langsung pakai masjid. Biar karpetnya selembut apapun untuk masjid. Jangan ya. Paling nggak alas buat kepala antum lah. Ya. Kalau bisa pakai alas, bentakan sarung atau sejadah yang untuk bawa. Kemudian hendaknya bagi ini hal penting ya, tadbir alal mu'takif an yahfaz nadhafatan masjid. Orang yang iktikaf memperhatikan kebersihan masjid. Ini penting. Tanggung jawab bersama. Jangan ada marbotnya dan orang juga ada sama masjid. Kita kan dilayani di sini. Tidak bisa begitu cuma. Masjid ini milik kaum muslimin juga. Petugas itu hanya membantu, mengontrol, bukan dia kerja mati-matian. Kalau nggak ada atuh kerja nggak seberat itu kok, gitu loh. Karena ada mu'takif berat kerja masjid itu. Dan kadang pengurus masjid panitia itikaf kadang ribut itikaf dibuatnya, ya kan? Mesti beli nasi bungkus, mesti ini, mesti itu, lobi sana, lobi sini cari donatur, sibuk. Antum tenang-tenang itikaf. Sampah main buang-buang sembarangan. Jadi jangan. Nah, termasuk kebersihan kamar mandi ya, penting. Kadang itu mu'takif nih, entah sabun, entah sampo, berantakan gitu. Ya, ini penting bagi mu'takif. Terakhir, yumkinul itikaf bimayani. Itikaf itu batal dengan sebab-sebab berikut. Yang pertama, al-khuruju minal masjid bi ghairi hajatin amdan. Keluar dari masjid dengan sengaja, tanpa urusan, tanpa kebutuhan yang urgen. Wa in qalla waqtul khuruj, meskipun sebentar waktu keluarnya. Ini terutama bagi yang itikaf 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir atau memang itikafnya malam. Jadi maksudnya itikaf di malam. Jangan keluar-keluar antum di malam itu. Diam di masjid. Sehari semalam diam di situ di masjid. 10 hari full 10 hari di masjid. Kecuali urgen tadi Anda katakan, kecuali urgen silakan keluar. Tapi langsung balik. Jangan nanti dulu di rumah. Anda jangan. Langsung pulang ke masjid kalau memang urusannya urgen. Ya. Tapi apakah membatalkan itikaf itu berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Karena hukum asal itikaf pun sunnah, ini berdiam diri. Ya. Sebagaimana hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, "Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan." Nabi itu tidak masuk rumah kecuali untuk urusan. Ya, jika beliau sedang itikaf. Kan rumah Nabi kan gandeng sama masjid. Hadisnya adalah hadis ketika Nabi minta sisiri Aisyah. Aisyah sedang haid, Aisyah di samping kamar, Nabi itu buka tutup kepalanya, dideloi gini kepalanya, dia dimasukin kepalanya kemudian disisir dengan Aisyah. Nah, itu kalau Aisyah dengan Rasulullah karena satu bagian masjid dengan rumah Nabi itu mana? Yang jadi kuburan hari ini itu rumahnya. Maka kan Nabi mengatakan dalam hadis ma baina mimbari wa qabri wa baiti raudhatun min radil jannah. Apa yang berada di antara mimbarku, mimbar Masjid Nabawi yang buat khutbah itu yang agak mundur ke belakang, bukan tempat mihrab imam yang di paling mentok di depan itu, dengan kuburanku, rumahku, itu taman di antara taman surga. Yang orang-orang kalau jemaah haji, jemaah umrah nyebutnya raudhah, itu yang dicari. Ya. Nah, itu rumah Nabi SAW. Ya, kalau antum tidak perlu datang istri antum istri di pagar. Berapa banyak istri ngantri suaminya? Usah. Masjid juga boleh buka jasa penitipan, misalnya pengantaran makan buka sahur, istri nganterin gitu kan, dikasih nama aja buat suaminya. Itu fasilitas masjid. Insyaallah dapat pahala masjid. Ya, anak tuh cari mesin kayak gini nih, padahal belum ketemu gitu ya. Nah, ini mau dimuflisin ngomong lah kayak gini. Kali-kali bisa difasilitasi. Gitu ya. Yang kedua al-jima'. Jima ini jelas membatalkan itikaf. Dalilnya sudah disebutkan, wala tubashirhunna wa antum aqifuna fil masajid. Demikian pula ya, wa fi matal idza bi syahwat biduni jima'. Ya. Kal istimna. Ini juga onani ya, ini hendaknya ditinggalkan. Ya, makanya yang itikaf itu jaga pandangan. Maka itikaf ikhwan dan akhwat harus betul-betul ada pembatasan yang jelas. Tertutup betul, privasi betul untuk akhwat. Karena akhwat tidak terlarang. Kalau di itikaf boleh-boleh saja. Kalau yang sudah punya suami tentunya izin dengan suami. Kalau suami kasih izin boleh. Kalau suami tidak, jangan. Ya. Suami mau ngajak istri tidak ada masalah. Yang ketiga dhihabul akli, gila. Ya, lagi itikaf, main-main, manjat-manjat, jatuh, hilang ingatan. Nah, batal itikafnya. Ya, pulang suruh berobat. Ya. Atau mabuk, wasukar, mabuk. Anda boleh. Gimana boleh itikaf mabuk ya? Auzubillah. Ya. Yang keempat haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas batal. Yang kelima riddah, murtad. Auzubillah. Gimana cerita lagi itikaf murtad ini? Ya, disebutkan dari bab di munafatil ibadah, karena orang yang murtad itu ibadah
dan diterima. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sekiranya kalian itu syirik menyekutukan Allah, maka amal-amal kalian dibatalkan. Baik. Ya, sudah selesai nih. Baik, ini pembahasan yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, ana persilakan. Barakallahu fiik. Tafadhol, ada pertanyaan? Ya. Makanan. Baik. Terkait masalah ini memang masalah yang cukup pelik ya. Bagaimana hukumnya ketika seorang jemaah ingin memesan GoFood untuk makanan ketika di iktikaf misalnya? Dalam pemahaman yang sudah kita ketahui bersama bahwa tidak boleh ada transaksi jual beli di dalam masjid. Dan memang batasan masjid ini lagi-lagi yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah keluar dari teras mukhlisin ini boleh atau dia masuk bagian dari masjid? Kalau dia masuk dianggap bagian dari masjid sebagai ulama, maka juga nggak boleh transaksi di sini. Ya, berarti keluar. Tapi apakah keluar untuk seperti ini hajat atau tidak lagi-lagi? Darurat atau tidak? Nah ini permasalahan yang memang kontemporer. Terus terang Anda tidak berani jawab ya. Karena Allah Ta'ala nggak berani jawab. Takutnya nanti sejatinya boleh, mana nggak boleh, sejatinya nggak boleh, mana dibilang boleh kan. Mungkin bisa tanya ke asatidz yang lain gitu ya, yang memang khususnya di masalah muamalah. Ya maka tadi Anda katakan kalau bisa masjid yang memfasilitasi. Anda kasih contoh ya, tadi Anda bilang ketika Anda di Surabaya, ketika Anda di kampus saat itu masjid membuka panitia penitipan untuk pembelian barang. Membuka panitia penitipan barang. Bayarnya nanti. Jadi di total dulu, maka masjid punya dana kas gitu ya, misalnya. Terserah masjid mau terapkan ongkos titip atau tidak. Tapi lebih baik tidak usah. Ya, lebih baik tidak usah. Jadi bentuk amal soleh. Karena kalau ada ongkos titip berarti ada jual beli jasa juga tadi di masjid. Jadi udah beramal. Nah, jadi petugas ini digaji oleh panitia masjid, oleh yayasan. Dia yang digaji. Tugas orang ini beli-beli sore-sore mau sahur dia beli. Insya Allah dapat pahala. Itu solusi yang bisa dilakukan. Masjid punya orang yang standby. Jadi manfaatkan remaja, anak-anak gitu ya, yang ngerti tentang tempat-tempat makan, tempat ini ngerti jalan, paham dia, itu bisa dilakukan. Insya Allah Taala. Di masa sahabat, apakah ada sahabat yang paginya masih tetap bekerja, kemudian malamnya baru bekerja? Di masa sahabat, apakah ada di antara mereka yang paginya bekerja, malamnya beriktikaf? Secara riwayat tidak ditemukan. Wallahu ta'ala kalau ada riwayat yang menunjukkan itu, akan tetapi secara pemahaman logis maka bisa terjadi. Karena di bulan Ramadan juga terjadi beberapa peperangan misalnya. Di bulan Ramadan terjadi beberapa peperangan. Dan di bulan Ramadan sebagian sahabat kan karena di awal-awal masa Islam itu kan kondisi kaum muslimin mereka berjaga di perbatasan. Riba. Dan orang yang ribat ini pahalanya besar menjaga perbatasan kaum muslimin juga. Maka tadi Anda katakan setiap orang memiliki keutamaan yang Allah berikan baginya masing-masing ibadah itu. Allah Ta'ala alam. Kalau memang antum ada pekerjaan dan sampaikan misalnya pegawai negeri atau pegawai swasta yang punya pekerjaan di pagi hari sampai sore, tunjukkan kerjaan antum, malamnya antum iktikaf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semaksimal mungkin. Ya kayak kami misalnya kadang 10 hari terakhir itu kadang beberapa asatidz kalau di pesantren kadang masih ada rapat. Ya tentunya karena mesti keluar untuk rapat ini, mesti keluar untuk ada hal yang urgen misalnya kayak tahun lalu walaupun pandemi ya sebagian asatidz juga iktikaf di masjid mahatnya atau di mana gitu. Kadang ada rapat ya kita mesti keluar juga, ada hal yang urgen soalnya, Allah Ta'ala alam. Yang lain? Ya silakan. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar secara khusus, ciri-ciri itu tidak ada. Orang yang mendapatkan Qadar secara khusus tuh dia dapat itu ini ciri-cirinya tidak. Tetapi ciri-ciri adalah keumuman bahwa amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keumuman ciri dari orang yang mendapatkan secara umum, bukan dikatakan fulan dapat, tidak bisa. Keumumannya adalah ciri-ciri orang yang diterima amal solehnya. Kata para ulama adalah dia diberikan taufik oleh Allah untuk beramal soleh dengan amal yang lain. Makanya di antara keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah ciri atau tanda bahwa orang diterima puasa Ramadannya.
karena Allah memberikan taufik baginya untuk beramal dengan amalan kebaikan yang lain setelah dia melaksanakan ibadah sebelumnya. Itu jadi secara umum. Kalau secara khusus ini begini tidak ada. Nah, yang lain? Ya. Ya, doa yang tadi lupa ya. Doa khusus ya ada. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui." Jadi Aisyah bilang jika aku mengetahui. Berarti kan tahu atau enggak? Enggak, jika aku mengetahui malam itu Lailatul Qadar. Maksud Aisyah tuh kalau malam Lailatul Qadar tuh famadza asna atau famadza aqul, maka apa yang mesti aku perbuat, apa yang mesti aku ucapkan? Apa kata Nabi? Quli, katakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau itu al-afu. Mana al-afu? Maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, senang untuk memberikan maaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Lagi-lagi doa di 10 malam terakhir ini untuk iktikaf adalah doa memohon ampunan, memohon maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah taala. Jadi itu yang diperbanyak ya, dan zikir-zikir yang lain secara mutlak boleh. Silakan. Iya. Jadi iktikaf, kemudian awalnya iktikaf gitu. Kemudian tidak bisa iktikaf karena ada shift malam. Jadi misalnya malam 21, 22, 23 iktikaf, 24 masuk shift malam. Apakah batal iktikafnya? Apa? Nah, jadi begini, dikatakan iktikafnya batal, putus. Darurat itu begini, darurat itu hal yang muakkad. Sebentar gitu loh, sementara. Bukan sampai menghabiskan waktu yang begitu lama. Dan itu kembali kepada uruf. Uruf itu kebiasaan masyarakat. Masyarakat bisa menilai ini darurat, urgen sebentar gitu. Yang kalau ini lama gitu. Nah, dan sejatinya pekerjaan itu sejatinya ada solusi. Misalnya ambil cuti atau dia izin. Karena dia nggak bisa, lalu dia terpaksa bekerja tetap. Kita katakan ini sebuah kewajiban dia bekerja. Maka dia iktikaf itu niatnya bukan untuk 10 hari. Dia iktikaf mungkin 3 hari nanti lanjut lagi gitu. Jadi di 10 harinya tidak dapat dia. Maksudnya full itu tidak. Dan mesti difahami ya. Apakah ada keutamaan khusus iktikaf 10 hari gitu? Dalil-dalil tidak menunjukkan itu. Dalil-dalil tidak menunjukkan itu. Iktikaf itu kan tujuannya adalah agar orang bisa berupaya maksimal untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, ketika dia beribadah 10 hari full di masjid, maka ini semangatnya, kondisi dirinya itu lebih memungkinkan bagi dia untuk maksimal mencari Lailatul Qadar dibandingkan orang yang mungkin hanya malam atau putus-putus dan sebagainya. Nah, kalau ditanya batal atau tidak, kita katakan dia tidak ada iktikaf 10 hari bagi dia dulu. Maka dikatakan batal tidak bisa juga dikatakan batal. Dia cukup berniat dia iktikafnya berapa hari dulu. Dan ingat ya, niat iktikaf itu kayak gini loh. Besok, nanti malam antum masuk. Oh ya, ada belum jelaskan satu tadi ya, kapan masuk iktikaf itu lupa. Ini buka PDF-nya baru ketahuan lupa. Jadi gini, antum masuk iktikaf misalnya nanti sore. Kan sebelum maghrib itu udah mulai waktu iktikafnya, karena udah malam. Antum datang, masuk, lalu antum bilang besok pagi anda keluar. Itu udah niat bagi antum, sudah, tidak perlu pakai nawaitu anak lagi fayauman satu hari, tidak perlu. Itu udah cukup, udah niat. Lalu antum bilang kapan keluar dari masjid, kata keluarga antum, insya Allah Selasa pulang. Itulah niat antum iktikafnya sampai hari Selasa, cukup sudah sampai di situ. Nah, kalau antum bilang anak iktikaf nanti keluarnya malam Id, malam takbiran. Nah, itu niatnya antum gitu. Nah, ketika antum dan itu jangan dibatalkan. Jangan diganggu-ganggu, fokuslah antum iktikaf di situ. Kalau terpaksa keluar untuk yang hajat, yang urgen tadi. Wallahu taala a'lam. Tapi ya ada sebelum kalau bertanya lagi ada bahas ini dulu. Terkait masuknya waktu beriktikaf. Mayoritas ulama, ini afwannya anak agak panjang pembahasannya karena ini 2 pembahasannya, 10 malam terakhir dan iktikaf. Mayoritas ulama di antara imam yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bagi yang ingin beriktikaf di 10 malam terakhir, maka dia masuk sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam di malam 21, berarti hari 20. Maksud paham ya? Sebelum matahari terbenam di malam 21. Kalimat itu malam 21. Berarti nanti nih. Nanti sore berarti masuk ya.
sebelum matahari terbenam itu udah masuk masjid. Di situ waktu itikaf. Sebelum maghrib maksudnya. Berarti di maghrib hari ke-20. Perhatikan teman-teman, maghrib hari ke-20, matahari terbenam malam 21. Malam soalnya. Kalau besok itu udah malam 22. Paham sampai di sini ya? Nah, mereka berdalil dengan beberapa dalil. Akan saya sebutkan ini. Ya, sabar dulu ya, enggak sarapan kan puasa. Nah. Pertama, yaitu telah ada ketetapan bahwa Nabi beriktikaf 10 malam terakhir. Dalil mereka. Ini pendapat Imam yang keempat. Telah ada ketetapan Nabi iktikaf 10 malam terakhir. Dan hadis itu muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa beliau beriktikaf pada malam bukan pada siang. Kalimat kan 10 malam terakhir. Berarti iktikafnya pada malam bukan siang. Maksud itu mulainya, start itu malam. Karena 10 dibedakan pada malamnya. Kan mulai itu malam hitungnya. Bukan siang-siang ya, malam. Malam 21. Nah, nanti mulainya malam 22 gitu. Dan demi malam yang 10 kata Allah. Wal fajri walayalin asyr. Dan 10 malam akhir itu dimulai pada malam ke-21. 10 malam terakhir itu dimulai malam 21. Maka dia masuk ke masjid sebelum matahari terbenam malam ke-21. Berarti nanti sore udah ini, berarti antum buka di rumah kemarin terakhir. Ya, buka di rumah tuh tadi malam terakhir. Sekarang tinggal bukber aja 10 hari ini sama jemaah itikaf. Yang kedua, mereka mengatakan pendapatnya, sesungguhnya di antara maksud terbesar dari itikaf adalah menggapai malam Lailatul Qadar. Kan begitu? Dan malam 21 ini termasuk malam yang berkemungkinan. Karena malam ganjil juga kan? Dia masuk 10 terakhir, dia masuk malam ganjil. Jadi ada kemungkinan termasuk malam Lailatul Qadar. Maka seseorang dianjurkan dalam kondisi itikaf. Baik. Memang ada pendapat yang mengatakan itikaf itu dua alasan mereka. Ada pendapat yang mengatakan itikaf itu masuknya kapan? Setelah sholat fajar. Hari 21. Berarti kapan? Besok. Berarti malam ini dia masih buka puasa di rumah. Masih sahur di rumah. Ini ada beberapa para ulama. Dalilnya dalil hadis dari Aisyah juga, riwayat Imam An-Nasai. Ya. Dan juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun para ulama mengatakan pendapat ini dari segi zahir hadis. Dan pendapat ini dipilih oleh Lajnah Daimah, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, bahkan Syekh bin Baz pun memilih pendapat ini. Tapi pendapat ini dibantah oleh mayoritas ulama. Paham sampai sini dulu ya? Ini perbedaan fikih. Jadi jangan antum ribut nanti. Baru masuk tanggal 1 lewat dah dari malam dah, kuliah dah, ada dapat kau. Begitu kan bulan. Dalam balik saya tadi tingkap bapak ini mulut kan. Balik ya. Gara-gara antum. Jangan, biarkan dia tingkap. Tak usah. Antum malam 21 dari ngapa gak? Ibadah atau ngopi ya? Begitu lagi. Memang biasanya malam 21 itu belum ramai biasanya. Nanti 23 kelihatan, 25, 27 apa lagi? 29 pun SP. Biasanya mudik, kalau masa mudik ya, kita usul mudik. Ya, kalau sekarang nampaknya mencar karena ada beberapa ikhwah yang rumah di kabupaten udah pada pulang. Ya, khawatir nanti nggak bisa masuk ke dalam kabupatennya. Dalilnya gini, dalilnya hadis Aisyah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza arada an ya'takifa, kata Aisyah, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin iktikaf, sholat fajr. Nah, beliau sholat fajar. Summa dakhala mu'takafahu. Lalu setelah itu beliau masuk tempat iktikafnya. Itu dalilnya. Jadi Nabi itu sholat fajar kemudian masuk tempat iktikaf. Berarti Nabi itu iktikafnya mulainya startnya setelah sholat fajar hari 21. Dibantah oleh mayoritas ulama. Jadi dalam fikih itu wajar ya. Dan terus dipaham. Kalau ada khilaf dalam fikih, ada kalimat membantah, itu tidak mesti ribut berarti. Membantah itu kan menyanggah pendapat. Kayak antum, gini atau gerak. Lutut dulu atau tangan dulu. Itu kan khilaf di kalangan ulama. Lalu ada saling membantah, wajar. Oh dia berbantah-bantah, oh ribut lah, kailan itu. Tak ada mesti. Ini bantah dalam fikih. Ya, tentunya kalau orang membuatkan pendapat, pasti dia melemahkan pendapat yang lain, itu pasti. Antum contoh kemana saat apa yang antum kuatkan? Anda membuatkan pendapat ini, berarti dia melemahkan pendapat lain. Nah, itu wajar dalam fikih. Gak akan pernah ketemu
sama semua tuh tidak akan pernah ketemu dalam masalah fikih. Makanya seorang muslim itu yang terpenting akidahnya lurus, manhajnya kokoh dalam masalah fikih, karena dia mesti lapang dada. Asal nggak jalan-jalan dia aja ya. Fikih itu jelas-jelas jelas-jelas memang ada khilafnya di kalangan ulama. Jangan yang nggak ada khilaf, antum bilang ada khilaf. Atau yang bukan sunnah, antum masukkan sebagai bagian dari fikih lalu antum katakan ada khilaf di dalam masalah ini oleh para ulama. Padahal tidak ada. Anda kasih contoh apa adanya. Teriak-teriak setiap 2 rakaat setelah salat tarawih. Tidak ada ini. Hatta ulama Syafi'i membantah masalah ini. Lalu dikatakan ini khilaf di kalangan ulama. Khilaf dari mana? Ini dibantah oleh para ulama. Dan antum lihat yang teriak praktiknya gimana yang teriak itu? Faham kan dengan teriakannya? Cuma bersaut-saut. Ini kan tidak bisa kita lakukan. Itu bukan khilaf masalah itu. Ini urusan sunnah dan bid'ah lain jalurnya, tracknya itu lain, relnya lain. Khilaf yang mana, sunnah bid'ah yang mana? Dilihat dulu dong. Ya. Kumpul di rumah orang yang mati, itu bukan masalah khilaf. Itu masalah sunnah dan bukan sunnah. Nah, itu kalimatnya bukan sunnah. Berarti, jawab sendiri lah. Kadang tak mau dibilangnya itu. Jadi istilah sunnah bukan sunnah. Nah, bukan sunnah apa dalam Islam? Nah, itulah 5 huruf. Sebelum 2 huruf itu ada koma atas. Awal B, belakangnya H. Tengah-tengahnya IDA. Baca lah. Anda tak tahu. Nanti tak mau dibilang gitu kan? Kita sebut lah kayak gitu. Ini bantahannya. Pertama kata para ulama, sesungguhnya Nabi itu biasanya beriktikaf sebelum terbenam matahari. Nabi itu memang iktikaf sebelum terbenam matahari pada malam hari ke-20 masuk malam 21. Tapi beliau itu tidak masuk ke tempat khusus beriktikaf kecuali setelah sholat fajar. Apa maksudnya? Kalau aku baca sejarah iktikaf, kan sahabat itu punya tenda-tenda gitu deh. Nah, itu maksud Nabi itu masuk ke dalam itu. Jadi istilahnya Nabi itu tidak menyendiri kecuali setelah sholat fajar di tempat khususnya. Biasa Nabi gabung di soft-soft sama kaum muslimin. Tapi kalau datang waktu fajar selesai sholat subuh, sholat fajar, beliau masuk ke tempat khususnya. Itu maksudnya. Imam Nawawi mengatakan ketika ingin beriktikaf sholat fajar Nabi kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Hal ini sebagai dalil bagi orang yang mengatakan mulai iktikaf dari awal siang. Imam Nawawi itu dalil mereka memang. Dan ini adalah pendapat Imam Auza'i, Imam Thawri, Imam Lais, dan salah satu pendapatnya Imam Lais. Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa masuk ke tempat iktikaf sebelum terbenam matahari. Jadi Imam Nawawi bilang, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah itu pendapatnya masuk ke tempat iktikaf sebelum terbenam matahari hari ke-20 masuk malam 21. Itu pendapat Imam yang 4. Dan setelah itu mereka baru menyendiri. Mereka mentakwilkan hadis bahwa beliau masuk ke tempat iktikaf dan diputuskan di dalamnya ketika ingin beriktikaf sebulan atau beriktikaf 10 hari. Jadi disebutkan Nabi itu kalau masuk ke dalam tempat iktikaf pagi hari, beliau putuskan, aku mau 10 hari, aku mau 20. Nah, gitu Nabi SAW itu kebiasaan beliau. Ya. Sementara sholat subuhnya, hal itu bukan memulai waktu iktikaf, bahkan dimulainya sebelum maghrib, kata Imam yang 4. Sudah dalam kondisi iktikaf di masjid. Ketika selesai subuh, beliau menyendiri. Ya kayak kita kan, subuh menyendiri kan, tidur. Kalau mau tidur di masjid habis iktikaf kalau bisa tunggu syuruk. Setelah syuruk berarti. Tapi kalau wis ngantuk jempol, bahkan itu sudah kuat ya antum mau diri antum. Udah tidak bisa lagi terserah. Syekh Utsaimin ya. Juga ulama di Arab Saudi, beliau menjawab, mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa iktikaf sejak malam ke-21. Mayoritas. Bukan dari fajar ke-21. Berarti besok kalau fajar 21. Meskipun sebagian ulama berpendapat iktikaf dari fajar ke-21 berdasarkan hadis Aisyah yang tadi itu yang Anda bacakan. Beliau juga mengatakan, Syekh Utsaimin, orang yang beriktikaf masuk di 10 malam akhir ketika terbenam matahari dari malam ke-21 berarti hari ke-20. Hal itu karena telah memasuki 10 terakhir masuk dalam keumuman hadis 10 malam terakhir. Hal ini bertentangan dengan hadis Aisyah karena teksnya berbeda. Memang nampaknya berbeda dari secara teks. Maka diambil yang lebih dekat dari sisi petunjuk bahasa, yaitu apa yang diriwayatkan Imam Bukhari. Yang dari Imam Bukhari tadi, karena Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan.
Nabi SAW itu beriktikaf setiap Ramadan. Wa idza shallal ghadat, kalau salat ghadat itu apa? Salat subuh. Dakhala makanahu alladzi i'takafa fi. Kalau udah salat subuh, beliau masuk ke tempat yang beliau biasa iktikaf. Nah, perkataan ketika salat subuh beliau masuk ke tempat iktikaf ini mengandung pemahaman bahwa beliau lebih dahulu berdiam sebelum masuk ke dalamnya. Maksudnya berdiam dulu di masjid, baru masuk ke tempat iktikafnya, gitu loh. Berdiam di masjid, baru masuk ke tempat khusus Nabi untuk iktikaf. Bukan Nabi masuk masjidnya ketika fajar. Itu maksudnya Utsaimin. Yang kedua, adapun masalah selesainya, ini masalah selesai. Jadi ini masalah jelas ya. Ada khilaf dengan ulama. Mayoritas mengatakan masuknya adalah pada malam 21 saat terbenam matahari. Berarti hari ke-20 sebelum terbenam. Karena terbenam udah masuk malam hitungannya. Sudah masuk malam. Ya, sudah masuk malam. Maka saat terbenam matahari nanti, misalnya atau habis buka atau duduk di masjid, boleh untuk memperbanyak doa kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun thayyibun fa'fu anni. Kita berharap ya mendapatkan Lailatul Qadar mulai malam ini. Kalau masalah selesainya juga ada khilaf di kalangan ulama. Ya. Masalah selesainya maka iktikaf selesai ketika matahari terbenam di akhir hari bulan Ramadan. Jadi antum bukanya tetap di masjid hari terakhir. Balik lah, udah masak lagi lemak nih, balik itu. Sabar, buka dulu di masjid itu pulang antum. Kaki antum nak makan lemang tuh. Kadang istri udah masak, kepingin makan lemang, kepingin meresmikan lemangnya, rendangnya, karena besok lebaran. Sabar, gitu ya. Buka dulu di masjid. Kadangnya orang kita ini kadang kan pakai perasaan. Ya 9 hari dah tak buka di rumah, pengen pulang buka di rumah, balik deh. Ini batal iktikaf oleh 10 hari. Karena belum waktunya keluar. Nanti itu terbenam. Antum suruh istri antum kirim lemangnya ke masjid. Tak banyak buat saat di jemaah tak nyaman. Makanlah diam-diam antum. Ada solusi ya kan? Solusi itu ada. Karena ada pendapat yang kedua. Kapan keluarnya? Setelah fajar hari raya. Jadi antum sholat subuh di masjid, orang datang takbirat atau baru keluar. Kira-kira apa kata orang rumah? Nak baru balik dia nak pergi sholat id. Dari malam kemana? Ini orang tak ngerti memang fikih biasanya. Itu pendapat. Cuma jarang, bukan ini jarang. Biasanya malam udah pulang. Ya, apalagi kalau anaknya, Pak jangan lupa Pak ya malam jalan. Ayo kalian belum beli kau buat bini. Iya nanti malam balik beli. Gorden belum kau ganti lagi. Nah, banyak kerja balik iktikaf itu. Jangan nak balik besok pagi gitu. Kapan aku pasang semua kata dia. Open house besok nih gitu bini. Nah, udah balik di malam tuh. Kalah iktikaf pendapat itu kalah sama bini ya. Makanya dulu ada punya guru di Ma'had, alumni juga di Ma'had ada dulu. Laki-laki itu ilmunya bisa goncang kalau dengan pameran istri. Hilang ilmunya. Atau Ustaz, kalau istri ada goncang ya. Maka kata Syekh Utsaimin, orang beriktikaf itu keluar dari iktikafnya ketika Ramadan selesai. Karena itu kan Ramadan. Nah, dan Ramadan itu dinyatakan usai ketika terbenam matahari di malam hari raya. Pemerintah mengumumkan hilal telah terlihat, dinyatakan 1 Syawal besok. Misalnya Ramadan itu bulan 9. Pulanglah antum sudah boleh. Kalau pemerintah bilang hilal tak terlihat, digenapkan 1 hari lagi, nambah lagi antum. Kan begitu saja, nambah lagi. Karena hitungannya 10 malam. Kalau 10 malam kan malam 21 sampai malam 30. Ya. Walaupun memang ada sebagian pendapat mengatakan iktikaf itu dimulai dari malam ke-20. Ada sedikit kecil berpendapat demikian. Dengan alasan khawatir Ramadannya cuma 29. Ya ini perbedaannya kita mesti lapang dada. Baik. Kalau dia memilih tetap di tempatnya sampai sholat fajar dan keluar dari tempat iktikafnya menuju sholat id juga tidak mengapa. Jadi dia memilih pendapat tetap di tempatnya sampai sholat fajar hari Idul Fitri 1 Syawal, lalu dia keluar dari tempat iktikaf langsung menuju tempat sholat id. Nah ini lebih parah lagi, ini kena oleh istrinya. Masing-masing begini sendiri pakai motor gitu ya. Biasa pakai mobil sama-sama, ini gara-gara kau iktikaf gitu. Biasanya istrinya sholat depan korem kan, atau iktikaf di Mukhlisin. Tak ada suami katanya sholat id, suami iktikaf kalian. Ya, antum lebih paham lah ya. Kalau antum punya pendapat antum kuat, harus yakin pendapat itu. Jangan gara-gara dengan istri takut. Ya, ini pendapat ulama, kok bisa kalah?
Tidak ada dalam kitab-kitab fikih. Gara-gara istri berpengaruh pendapat fikih itu. Karena memang Imam Malik mengatakan bahwa beliau melihat sebagian ahli ilmu zaman Imam Malik di kota Madinah. Sebagian ahli ilmu ketika mereka beriktikaf pada 10 malam akhir Ramadan, mereka tidak pulang ke keluarganya. Dan mereka pulang ke keluarganya setelah sholat Id baru balik. Baru balik setelah sholat Id. Nah, itu. An-Nawawi mengatakan dalam Majmu' Syafi'i dan pengikutnya, Imam Syafi'i dan pengikutnya, bagi orang yang ingin mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beriktikaf 10 malam akhir Ramadan, hendaknya dia masuk masjid sebelum matahari terbenam malam 21. Ini kesimpulan dari pembahasan ini. Kata Imam Syafi'i dan pengikutnya dalam Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kan Syafi'i mazhab Syafi'iyah. Beliau menukil pendapat Imam Syafi'i dan pengikut Imam Syafi'i. Bagi orang yang ingin mencontoh Nabi, pendapat ini disebutkan seperti itu, hendaknya dia masuk ke masjid untuk iktikaf sebelum matahari terbenam malam ke-21. Berarti nanti sore udah masuk. Kalau maghrib misalnya jam 5.45, maka jam 5 itu udah datang ke masjid. Intinya sebelum azan, antum udah sampai di masjid. Ya, bukannya di masjid. Agar tidak terlewat sedikit pun dari 10 malam terakhir itu. Dan keluar setelah matahari terbenam di malam hari raya. Jadi azan, maghrib, buka puasa, sholat, boleh pulang. Nah, cari lain alim. Ya kan? Ini disebutkan demikian. Baik bulan sempurna atau kurang. Maksudnya baik yang hari Ramadan 29 maupun yang Ramadan 30. Pokoknya tunggu sampai Syawal masuk. Jadi Ramadannya habis, kan berganti jadi hilal Syawal. Matahari Ramadan itu, matahari di bulan Ramadan, matahari yang 30 itu atau 29 terbenam, Syawal muncul hilalnya, atau keluar, boleh. Ya, atau keluar. Yang lebih utama disebutkan jadi berdiam diri malam hari di dalam masjid sampai melaksanakan sholat Id. Lalu keluar ke musola tempat sholat Id. Jika mereka sholat di lapangan, sholat Id. Jadi kalau dia sholat di lapangan, jadi keluar dari masjidnya. Tapi kalau dia sholat Idnya dalam masjid, udah dia tetap di situ. Ya. Kalau dia keluar dari iktikaf langsung ke sholat Id, maka dia dianjurkan mandi dan berhias sebelum keluar. Kata para ulama, pendapat Imam Syafi'i seperti ini mensyaratkan kalau orang itu dia baru keluar setelah fajar bulan Syawal, maksudnya keluar untuk tempat sholat, dia nggak pulang ke rumah, dari masjid langsung sholat Id. Kalau mukhlisnya misalnya sholatnya di luar, di halaman, di keluar gitu, atau sholat dalam masjid yang sholat di dalam, dia pulangnya nanti, pokoknya setelah sholat Id. Maka dari pendapat itu, ulama Syafi'iyah mengatakan tidak disunnahkan baginya untuk berhias dan mandi. Pendapat itu muncul seperti itu. Kalau dia pulang, maka dia mesti mandi dan berhias. Ya, karena hal ini termasuk sunnah dalam hari raya. Ilahnya kata para ulama. Kenapa dia tidak disuruh mandi dan berhias ketika dia di masjid? Kadang kondisinya sulit. Kalau dia misalnya mau gunting kuku, mau cukur ini, itu agak sulit kondisinya. Kamar mandi rame, antri misalnya, maka sulit, cukup dia mandi ala kadarnya. Mandi sudah untuk mandi sholat saja gitu. Tapi nggak perlu berhias yang lain. Tapi kalau di rumah, kondisi dia leluasa. Dari malam dia bisa siapkan pakaiannya, parfumnya untuk sholat Id. Ini khilaf di kalangan ulama. Jadi intinya berlambang dalam masalah ini. Cuman memang mayoritas masjid atau mungkin bisa dikatakan semua masjid di Indonesia rata-rata mengadakan sampai malam. Dan tidak ada yang pulang untuk besok pagi. Kalau ditanya kok tak balik ke? Ditanya sama sinan. Kami nak bersih ini gitu ya. Usir pula kan. Ya, itu pandai-pandai antum lah, terserah masjid. Ya, intinya kalau mesti nyampaikan kami melaksanakan iktikaf start mulai malam 21 dan kami menyediakan buka bagi mu'takif sejak nanti malam sampai buka malam tanggal terakhir Ramadan. Ya, tapi kalau sholat kita nggak perlu sarapan kan, pulang ke rumah dia. Nah ini khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Wallahu taala alam shawab. Anda rasa cukup ya? Ini lama sekali kajian ini. Ya sampai pun mati sudah. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan lagi-lagi 10 hari terakhir ini hendaknya dimanfaatkan. Belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, "Innal khayla idza syarafat nihayatul himar badalat usara judiha." Sesungguhnya kuda pacu itu kalau mendekati garis finish maka ia mengerahkan seluruh tenaganya. Litafuzu bisibaq, agar dia menang dalam pertandingan itu. Fala takunul khayl afdalu minka. Jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas dibanding Anda. Jangan kalah kita sama kuda ini. Kita ini manusia yang Allah ciptakan
ahsan takwim, sebaik-baik bentuk, punya akal itu Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan untuk ibadah. Fa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan akhirnya. Idza lam tuhsin al-istiqbal la'allaka tusnul wada. Sekiranya kita ini semua belum bisa menyambut Ramadan dengan baik dan mengisi Ramadan ini dengan baik 20 hari ini, semoga kita bisa memperlakukan Ramadan dengan cara yang terbaik tatkala berpisah. Ramadan mungkin akan datang tahun depan, tapi kita tidak pernah tahu apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun mendatang. Kalau bertemu secara usia belum tentu sehat. Belum tentu sehat. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Jika ada kesalahan, kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.